Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Alda Yulia Saputri, NIM 1916030100 dari lokal MSC. Saya akan mempresentasikan tugas akuntansi manajemen tentang full costing dan variable costing dengan dosen pengampu Ibu Tilawati Cisetayoda SEMSI. Pendahuluan. Metode full costing ataupun variable costing sama-sama merupakan suatu metode penentuan harga pokok produksi. Pengertian metode full costing dan variable costing. Nah, untuk metode full costing sendiri adalah metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berlaku variabel maupun tetap. Dan untuk metode variable costing sendiri yaitu suatu metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi variabel saja yang dikenal dengan istilah direct costing. Selanjutnya yaitu tentang perbedaan metode full costing dan metode variable costing, di mana dapat dilihat dari dua perbedaan, yaitu pada perhitungan harga pokok. Yang pertama pada full costing, yang mana menggunakan lebih banyak biaya overhead pabrik tetap dan variabel, sedangkan variable costing hanya menghitung biaya overhead pabrik sendiri itu saja. Dan untuk penyajian laporan keuangannya, full costing berupa biaya overhead akan dilaporkan ketika produk sudah terjual, sedangkan variable costing biaya overheadnya tetap dilaporkan baik ketika ada penjualan atau tidak adanya penjualan. Adapun kelebihan dari kedua metode ini, yang pertama yaitu kelebihan dari metode full costing, yang mana mampu menampilkan jumlah biaya overhead secara komprehensif karena memiliki dua jenis biaya di dalamnya, yaitu biaya overhead tetap dan biaya overhead variabel. Dan untuk kelebihan metode variable costing yaitu mampu memperoleh laba dalam kurun waktu yang sangat singkat. Perhitungan harga pokok produk. Contoh perhitungan harga pokok produk dengan metode full costing, yang mana diketahui bahan baku Rp115.000, biaya tenaga kerja langsung Rp35.000, biaya overhead pabrik variabel Rp15.000, biaya overhead pabrik tetap Rp30.000. Maka harga pokok produk dijumlahkan semua biaya yang ada dan mendapatkan hasil Rp195.000. Dan untuk contoh perhitungan harga pokok produk dengan metode variable costing, diketahui biaya bahan baku variabel Rp115.000, biaya tenaga kerja variabel Rp35.000, biaya overhead pabrik variabel Rp15.000. Maka harga pokok produk sama halnya dengan perhitungan harga pokok produk dengan metode full costing, yaitu dengan menjumlahkan semua biaya yang ada dan mendapatkan hasil Rp165.000. Contoh soal. Sebuah PT Sejahtera memproduksi dan menjual perabotan dari bahan kayu. Adapun data operasional PT Sejahtera tersebut sebagai berikut. Harga jual per unit Rp600.000, biaya bahan langsung Rp100.000, tenaga kerja langsung Rp50.000, overhead pabrik variabel Rp20.000, biaya tetap per tahun Rp10 juta, unit persediaan awalnya 0, unit yang diproduksi 100 unit, dan unit yang terjual 70 unit. Dan biaya pemasaran tetap selama 1 tahun 5 juta, dan biaya pemasaran variabel per unit 30 juta, 30.000 dikali 70 unit, yaitu 30.000 itu dikali dengan unit yang terjual, yaitu menghasilkan biaya pemasaran variabel per unitnya yaitu 2.100.000. Jawab.
Pertama kita mencari harga pokok produk dengan full costing, yang mana sudah diketahui terlebih dahulu. Bahan langsungnya yaitu 100.000, tenaga kerja langsung 50.000, overhead pabrik variabel 20.000, overhead pabrik tetap 10 juta dibagi 100 dan hasilnya 100.000 rupiah. Dan harga pokok produknya itu dengan menjumlahkan biaya-biaya yang ada dan menghasilkan 270.000 rupiah. Menghitung laporan laba rugi berdasarkan full costing, di mana penjualan 70 dikali 600.000 rupiah dan sama dengan 42 juta rupiah. Untuk persediaan awalnya 0, harga pokok produksinya 100 dikali harga pokok produk 270 dan hasilnya 27 juta. Barang yang tersedia untuk dijual itu yaitu 27 juta ditambah persediaan awal dan hasilnya tetap 27 juta rupiah. Dan untuk persediaan akhir 30 dikali 270 dan dapat hasilnya 8 juta 100. Maka harga pokok penjualannya 27 juta dikurang 8 juta 100, maka harga pokok penjualannya 23 juta 100. Untuk mencari laba kotor, penjualan dikurangkan dengan harga pokok penjualan dan mendapatkan hasil 18 juta 900. Dan beban administrasi dan penjualan yaitu 7 juta 100 dan dikurangkan dengan laba kotor menjadi laba bersih yang didapatkan yaitu 11 juta 800. Nah, untuk mencari biaya beban administrasi dan penjualan yaitu dengan menambahkan biaya pemasaran variabel yaitu 2 juta 100 ditambah biaya pemasaran tetap yaitu 5 juta, maka mendapatkan biaya beban administrasi dan penjualan yaitu 7 juta 100. Selanjutnya harga pokok produk dengan metode variable costing, di mana sudah diketahui bahan langsungnya 100.000, tenaga kerja langsung 50.000, biaya overhead pabrik variabel 20.000, maka harga pokok produknya yaitu dengan menjumlahkan semua biaya yang ada dan mendapatkan hasil 170.000. Dan untuk laporan laba rugi dengan metode variable costing, yang mana penjualannya 70 unit dikali 600.000 per unit dan mendapatkan hasil 42 juta. Harga pokok produksinya yaitu 17 juta, beban administrasi dan penjualannya 2 juta 100. Untuk mencari harga pokok produksi itu dengan dikalikan 100 unit dikali dengan harga pokok produk dan beban administrasi dan penjualan yaitu dengan melihat biaya pemasaran variabel. Maka total biaya variabelnya yaitu dengan menjumlahkan harga pokok produksi ditambah dengan beban administrasi dan penjualan yaitu 19 juta 100. Maka margin kontribusinya yaitu 42 juta dikurang dengan 19 juta 100, maka margin kontribusinya yaitu 22 juta 900. Untuk biaya operasional pabrik tetapnya yaitu 10 juta dan beban administrasi dan penjualannya 5 juta yaitu dilihat dari biaya pemasaran tetapnya. Maka total biaya tetapnya yaitu 15 juta yang ditambahkan biaya operasional pabrik tetap ditambah dengan biaya administrasi dan penjualan, maka mendapatkan laba bersihnya senilai 7.900.000 dengan melakukan pengurangan antara 22.900.000 dikurang 15 juta
dan mendapatkan hasil 7.900.000. Maka selisih laba bersih antara menggunakan metode full costing dan variable costing, yaitu dengan metode full costing mendapatkan laba bersih 11.800.000 dikurang dengan laba bersih menggunakan metode variable costing yaitu 7.900.000, maka selisih laba bersih antara metode full costing dan variable costing yaitu 3.900.000. Dan dari saldo akhir dengan jumlah 30 unit dengan perbedaan harga pokok antara metode full costing dan variable costing, yang mana dengan mengurangkan harga pokok produk dengan menggunakan metode full costing dengan metode variable costing dikali dengan 30 unit yang tersisa dari penjualan 100 unit, yaitu mendapatkan hasil 3 juta rupiah. Sekian presentasi tugas akuntansi manajemen dari saya. Maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.